persamaan garis lurus atau kita singkat nanti jadi PGL. Oke, ini materi yang kita pelajari hari ini. Kelihatan ya? Kita mulai yang pertama. Belum, Kak. Belum? Udah? Udah. Oke. Udah ya? Nah, untuk yang pertama, sebentar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu gradien dari garis lurus atau kemiringan garis. Nah, untuk mencari gradien, nanti ada beberapa cara tergantung yang diketahui apa. Yang pertama, kalau diketahuinya dua titik, kita anggap sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, nanti rumus yang dipakai itu adalah ini. Bisa Y2 min Y1 per X2 min X1, atau dibalik. Y1 min Y2 nanti dibaginya dengan X1 min X2. Nanti salah satunya aja yang diambil. Oke, kita ambil contoh soal. Misal, diketahui gradien garis yang melalui titik A min 2,4 dan B 3,P adalah min 2. Tentukan nilai dari 3P min 5. Nah, berarti harus kita cari dulu nih nilai P-nya. Di sini gradiennya udah diketahui kalau gradien dari garis AB itu adalah min 2. Nah, berarti kita substitusi ke rumus yang ada di atas. Berarti kalau kita substitusi, sebentar. Slide-nya jalan nggak? Kok di sini nggak jalan? Sebentar ya. Sebentar. Ini tiba-tiba jalan sendiri di sini. Oke dah. Yang pertama berarti rumusnya dulu kita tulis, yaitu gradien dari garis AB itu sama dengan YB dikurangin sama YA per XB min XA. Nah, kita substitusi nih nilai-nilai yang diketahui di soal. Oh, di sini MAB-nya sama dengan min 2, berarti kalau kita substitusi bentuknya jadi seperti ini gitu ya. Nah, YB-nya itu adalah si P, lalu YA-nya itu 4, XB-nya itu adalah 3, dan XA-nya itu adalah min 2. Nah, nanti dari sini ya kita operasiin bentuk hitungannya, berarti min 2 sama dengan P min 4 per 5, ini bisa kita kali silang, 5-nya ke samping kiri. Berarti min 2 dikali 5 hasilnya min 10, ruas kanannya jadi P min 4. Nanti dari sini kita dapat nilai P-nya sama dengan min 6, gitu ya. Nah, kita tentuin 3P min 5. Berarti kalau untuk menentukan 3P min 5, substitusi P yang kita udah dapatkan, yaitu min 6. Berarti 3 dikali min 6 dikurangin sama 5. Berarti hasilnya jadi berapa? Min 18 min 5, hasilnya adalah min 23. Itu kalau diketahuinya dua titik. Lanjut yang kedua, kalau diketahuinya suatu persamaan, yaitu Y sama dengan AX plus B. Jadi artinya di sini Y-nya berdiri sendiri dengan koefisiennya 1 gitu ya. Nah, untuk mencari gradiennya itu adalah M sama dengan A, di mana A itu adalah koefisien dari X-nya. Contoh, misal yang pertama, kita punya Y sama dengan min X plus 7. Kira-kira gradiennya berapa? Boleh bantu jawab? Gradiennya berapa? Y sama dengan min X plus 7. Di situ adanya min X. Kalau nggak ada koefisien, maka kita bisa tambahin angka 1 di depan X-nya. Nah, karena di sininya negatif, berarti nanti gradiennya itu adalah negatif 1. Oke, itu untuk yang pertama. Lanjut yang kedua, kalau bentuknya adalah min setengah Y sama dengan min 3X min 2. Nah, kalau untuk bentuk kayak gini, itu nggak bisa langsung ditentukan gradiennya. Karena di sini Y-nya itu koefisiennya bukan 1, tapi min setengah. Nah, biar jadi 1, berarti pindah ruas atau dikali ya. Kiri sama kanan, itu kita kali dengan berapa? Biar ini jadi 1, berarti ini kita kali dengan negatif 2. Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan negatif 2, maka bentuknya jadi Y sama dengan 6X plus 4. Nah, nanti dari sini baru bisa ditentukan kalau gradiennya sama dengan 6. Oke, itu untuk bentuk yang kedua.
Lanjut untuk bentuk yang ketiga, kalau diketahuinya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau ada beberapa yang nulisnya adalah AX plus BY sama dengan C. Jadi yang kita fokuskan hanya variabel X dan Y-nya berada di ruas yang sama gitu ya. Konstantanya bebas, boleh di ruas kiri ataupun boleh di ruas kanan. Nah, rumus yang bisa kita pakai itu adalah min A per B. Jadi min koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari Y. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu kita punya bila gradien garis setengah X dikurangin sama PY ditambah 9 sama dengan 0 adalah 2. Jadi di sini gradiennya diketahui. Tentukan nilai dari 32P kuadrat. Berarti caranya sama kayak soal nomor 1, tapi rumus yang dipakai berbeda. Apa yang harus kita cari dulu? Nilai P dari persamaan garisnya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah tipe yang ketiga, maka kita bisa pakai rumus M sama dengan min A per B. Substitusi semuanya. Di sini M-nya udah diketahui, yaitu M-nya sama dengan 2. Oke, lanjut A-nya yang mana? A-nya itu adalah koefisien dari X-nya, berarti A-nya sama dengan setengah. Nah, sedangkan B-nya itu sama dengan min P, gitu ya. Nah, C-nya nggak usah kita masukin ke rumus. Substitusi semuanya, jadinya 2 sama dengan min setengah dibagi dengan min P. Nah, dari sini kan ini min, kalau dibagi dengan min, berarti kan nanti hasilnya plus ya. Maka tandanya jadi positif, nanti P-nya itu bisa kita pindah ruas ke kiri jadi perkalian. Maka kita dapat bentuk kalau 2P sama dengan setengah. Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya berarti setengah dibagi 2, berarti hasilnya adalah 1/4. Nah, kalau udah dapat nilai P-nya, substitusi ke yang ditanyakan, yaitu 32P pangkat 2. Substitusi P-nya sama dengan 1/4, berarti 1/4 dikuadratkan. 1/4 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1/16 ya. Ini kalau kita jabarin lagi, berarti nanti di sini sama dengan 32 dikali sama 1/16. Nah, ini bisa kita sederhanain, berarti jadi 2, 1, 2 kali 1, hasilnya 2. Oke, itu untuk gradien. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Sudah cukup jelas? Gimana? Mana nih suaranya? Bisa lanjut ya? Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adalah menyusun persamaan garis lurus. Nah, untuk menyusun persamaan garis lurus pun ya tergantung apa nanti yang diketahui. Yang pertama, sama kalau diketahuinya 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumus yang bisa kita pakai adalah ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Kita ambil contoh ya. Contohnya adalah persamaan garis yang melalui titik G 6,7 dan titik L 0,4 adalah berapa? Nah, dari sini berarti kita bisa pakai rumus yang di atas. Nah, ini kakak ganti nih indeksnya. Karena titiknya adalah G sama L, berarti nanti yang pertama kakak ganti jadi indeks G, yang kedua kakak ganti jadi indeks L. Sama ya? Oke, substitusi semua nilai yang diketahui di soal, berarti di sini XG-nya itu adalah 6, YG-nya 7, XL-nya itu 0, dan YL-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita 4, maaf ya. Ya, YL-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusi semua nilainya, berarti bentuknya jadi seperti ini. Y min 7 dibagi dengan 4 min 7 sama dengan X min 6 dibagi dengan 0 min 6. Oke? Nah, kalau udah, baru kita sederhanain yang bisa disederhanakan. Dah, nanti kalau kayak gini bisa diperkecil atau bisa langsung dikali silang gitu ya. Kalau dikali silang berarti bisa ya, Y min 7 nanti dikali dengan min 6, nanti min 3-nya dikalikan dengan bentuk X-nya. Nah, ini kalau min 6 kita kalikan ke dalam kurung sebelah kanan, min 3 juga dikalikan ke kurung sebelah kanan, berarti bentuknya jadi seperti ini. Nah, kita sesuaikan sama pilihan gandanya. Mintanya semuanya berada di ruas kiri dan X-nya harus positif. Ya, berarti kalau kita pindahkan semua ke ruas kiri, bentuknya jadi seperti ini. 42 nanti dikurangin sampai 18 langsung, nanti hasilnya ada 24. Nah, karena di sini belum 1 koefisiennya, nah ini harus kita bagi. Maka kedua ruas itu bisa kita bagi dengan 3. Kalau dibagi dengan 3, maka bentuknya jadi X min 2Y ditambah
tambah 8 sama dengan 0. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah kalau diketahuinya gradien dan satu titik. Nah, titiknya cuma satu, tapi diketahui gradien atau M-nya. Maka dari sini rumus yang dipakai adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Contoh ya, contohnya adalah sebuah garis melalui titik 8,9 dan memiliki gradien min 3/4. Maka persamaan garis tersebut adalah berapa? Oh, di sini diketahuinya satu titik yaitu 8,9. Berarti ini kita anggap sebagai X1, lalu yang ini adalah Y1. Sedangkan yang ini itu adalah gradiennya. Maka ini adalah lambangnya M kecil. Nah, dari sini kita tulis dulu. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Substitusi titik sama gradiennya, maka bentuknya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kita sesuaikan sama pilihannya. Pilihannya mintanya bukan dalam bentuk pecahan. Nah, biar pecahannya hilang, penyebutnya bukan 4, maka si 4 yang ada di penyebut 3/4 ini, itu bisa kita kalikan ke ruas kiri dulu. Atau kiri sama kanan kita kalikan dengan 4. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Oke. 4 sama min 3-nya kalikan ke dalam kurung masing-masing, jadinya 4Y dikurangin sama 36, sama dengan min 3X plus 24. Dah. Nah, semuanya di ruas kiri nih, pindahin ke ruas kiri, jadinya nanti ini jadi plus 3X, nanti ini jadinya min 24. Maka bentuknya jadi gimana? 4Y plus 3X min 36 min 24, jadinya min 60. Nah, ternyata udah langsung ada jawabannya, berarti langsung kita pilih jawabannya adalah yang B, untuk yang kedua. Gimana? Bisa ya? Untuk bentuk yang ini? Oke, boleh difoto dulu, kakak lanjut ke slide yang ketiga. Dah. Nah, untuk bentuk yang ketiga, masih tentang menyusun persamaan garis lurus, itu kalau diketahui gambar garis lurus yang melalui titik B, 0 dan 0,A. Nah, artinya kita diketahui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau digambarkan pada diagram kartesius, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini adalah B, A, ada nilai B di sumbu X dan ada nilai A di sumbu Y. Nah, untuk bentuk kayak gini, kalau diketahuinya itu adalah gambar, maka bisa kita kali nih. X-nya itu kan harusnya ketemunya sama B. Tapi kita silangin X-nya, nanti justru kita kalikan dengan nilai A-nya yang ada di sumbu Y. Nanti Y-nya itu kita kalikan dengan nilai B-nya. Berarti nanti bentuknya jadi seperti ini. AX ditambah dengan BY nanti sama dengan A dikali dengan B. Nah, bentuknya jadi gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah perkalian antara nilai perkalian sumbu X nih, titik potong sumbu Y dengan titik potong sumbu X-nya. Kita ambil contoh misalkan gini. Kakak ambil di kuadran yang keempat. Kalau dari contohnya kan yang di atas pakainya adalah kuadran pertama. Nah, ini kuadran yang keempat. Sama, kita lihat dulu titik potongnya. Oh, di sini X-nya temannya 6 dan Y-nya itu temannya adalah min 4. Nah, kalau kita tukar berarti X-nya itu nanti kita kalikan dengan min 4, lalu Y-nya nanti kita kalikan dengan 6. Nah, berarti rumusnya jadi seperti ini. Min 4X plus 6Y sama dengan min 4 dikali dengan 6. Nah, nanti dari sini bisa kita sederhanakan. Berarti min 4 ditambah 6Y sama dengan min 24. Nah, nanti dari sini kalau pilihan ganda, ya disesuaikan lagi dengan pilihannya. Ini kakak pindahin dulu, gitu ya, atau dibagi dulu dengan negatif 2, maka hasilnya jadi 2X dikurangin sama 3Y sama dengan 12. Nah, dari sini 12 saya pindah ruas, atau tetap ini juga nggak apa-apa. Oke, itu untuk contoh bentuk yang ketiga, contoh yang pertama. Nah, untuk bentuk yang berikutnya itu adalah kalau diketahui sebuah garis lurus, gambarnya tapi melalui titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Karena yang namanya garis kita minimal harus punya 2 titik, maka kita harus punya 1 titik bantu. Nah, ini kakak ambil kalau titik bantu yang kita pakai adalah B, A. Maka kalau digambar nanti bentuknya jadi seperti ini. Di sini titik bantunya B, A. Artinya kalau kita tarik ke sumbu B, ke sumbu Y itu dapat nilai B, dan kalau kita tarik ke sumbu Y nanti kita dapat nilai A. Caranya
ini kita kalikan X-nya dengan A. Jadi bukan X sama B, tapi X-nya dengan A. Nanti Y-nya sama B. Tapi bentuk rumusnya itu langsung AX sama dengan BY. Jadi bukan ditambah, bukan dikurang, tapi langsung sama dengan. Bedanya di situ. Nah, kita ambil contoh, misal kalau punya sebuah garis melalui titik pusat koordinat yaitu 0,0 dan satu titik bantu, ini kalau dibikin jadi koordinat, berarti koordinatnya adalah 3,2. Nah, kalau udah gimana? Oh, X-nya berarti temannya nanti 2, berarti jadinya 2X. Sedangkan Y-nya nanti temannya itu adalah angka 3, berarti jadinya 3Y. Maka bentuknya jadi 2X sama dengan 3Y. Dah, pindah ruas ke kiri, berarti kita dapat kalau 2X dikurangin sama 3Y sama dengan 0. Atau bisa juga dalam bentuk Y sama dengan. Ini kalau mau diubah menjadi Y sama dengan, maka bentuknya jadi Y sama dengan 3-nya pindah ke kiri, maka jadinya 2/3 dari X. Boleh bentuknya kayak gitu. Oke, dah. Itu untuk menyusun persamaan garis lurus, jadi ada 4 cara. Bisa? Ada yang mau ditanyain dulu dari 1 sampai 4? Ada yang perlu diulang penjelasannya? Boleh? Oke, sudah paham? Belum, Kak. Belum? Oke, lanjut ya berarti ya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah hubungan antara dua garis lurus. Oke, ada dua hubungan yang biasa nanti ditanyakan. Yang pertama itu adalah dia sejajar. Jadi dua garis lurus dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Tadi kita udah belajar gradiennya, cara menentukannya gimana, cara nyari masing-masing gradien garis tergantung apa yang diketahuinya. Oke. Nah, syaratnya itu adalah gradiennya harus sama. Maka kalau kita punya dua garis nih, di sini ada garis G dan garis H, maka untuk menentukan gradiennya pakai cara yang tadi, lalu kita samakan antara kedua gradien tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gambarnya gini. G dan H itu adalah garis yang saling tegak lurus, akan memiliki gradien yang saling berbeda tanda dan berkebalikan. Jadi tandanya beda, yang satunya positif, yang satunya negatif, dan berkebalikan. Jadi dibalik, yang tadi awalnya misalkan 3/2, berarti dibalik menjadi 2/3, dan seterusnya. Nanti kita ambil contoh masing-masing dari sejajar dan tegak lurus. Nah, syaratnya itu adalah perkalian gradiennya itu harus sama dengan -1. Nah, atau untuk mencari salah satu gradiennya berarti min/1 dari gradien yang lain. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh untuk yang sejajar dan tegak lurus. Kalau punya tabel, coba bantu jawab ya. Misal, kita punya M1-nya sama dengan 2/3. Kalau garis itu sejajar, kira-kira M2-nya berapa? Ayo, boleh bantu jawab, M2-nya berapa? Kalau M1-nya 2/3, berarti M2-nya sama dengan? Sama nggak sih, Kak? Sama. Jadi berapa M2-nya? 2/3. Ya, betul, 2/3. Sedangkan untuk M2 yang tegak lurus kira-kira berapa? M2 yang tegak 2/3 bukan? Tadi apa clue-nya? Berbeda tanda gitu ya, dan berkebalikan. Kalau di sininya positif, maka nanti M2-nya pasti negatif. 2/3 kalau dibalik menjadi berapa? -3/2. Iya, betul. -3/2. Jadi gitu. Boleh langsung pakai rumus ini atau boleh pakai definisinya. Contoh lagi yang kedua. Kalau punya -4, maka kalau untuk sejajar hasilnya berapa? -4 juga. -4. Oke. Kalau untuk yang tegak lurus? 4. 4, yakin? Coba dicek lagi. Udah dibalik? Iya, 1/4 bukan? 1/4. Ya, kenapa 1/4? Karena ini kalau dibikin jadi pecahan itu kan sebenarnya jadi -4/1 ya. Tapi kan 1 nggak perlu ditulis kalau letaknya di penyebut, berarti kalau dibalik menjadi 1/4. Lanjut yang berikutnya, kalau 1/5 berarti jadi berapa? 1/5. 1/5, oke. Kalau yang tegak lurus jadi berapa? -5. -5, atau tandanya jadi -5. Terakhir ya, nah kalau min⁻3, berarti kalau sejajar? -3. Min⁻3, oke. Kalau tegak lurus?
1/3. Oke, 1/3. Ya, atau kalau dirasionalkan penyebutnya, berarti kalau 1/3 kalau dirasionalkan berarti jadi dikali dengan akar 3/3 ya. Berarti hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, ini boleh dirasionalkan, nanti bentuknya jadi kayak gini. Dan seterusnya untuk contoh-contoh yang lain. Jadi ini jangan sampai salah, karena nanti kalau ini salah, nanti ke bawahnya ikut salah gitu ya. Jangan sampai salah tandanya, terutama positif jadi negatif, nanti negatifnya jadi positif untuk yang tegak lurus. Tapi kalau untuk sejajar mah aman, karena pasti sama dengan M1 yang diketahui. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk yang gradien ini? Ada yang masih bingung nggak cara nentuinnya? Nggak ada ya? Oke, kakak lanjut ke soalnya. Yang kedua. Nah, untuk yang kedua biasanya kalau di soal-soal dalam bentuk yang kayak gini. Persamaan garis yang tegak lurus, di sini mintanya adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus dengan sebuah garis yaitu X ditambah sama 3Y sama dengan 8 dan melalui titik 4,0, tapi yang ditanya bukan persamaan garisnya, yang ditanya itu adalah memotong sumbu X. Berarti yang ditanya itu adalah titik potong atau kita singkat menjadi tipot. Nah, kalau untuk mencari tipot dari sumbu Y, berarti syaratnya apa? Kalau titik potong sumbu Y, berarti artinya kalau kita punya sumbu Y itu kan sumbu yang vertikal gitu ya, berarti di sini nih posisinya. Kalau di sini posisinya, berarti X-nya pasti 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini syarat dari titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X, maka dibalik Y-nya yang 0. Nah, sebelum kita ke tipot, kita harus tahu dulu persamaan garis lurus yang tegak lurus ini bentuknya seperti apa. Nah, ada 3 langkah pengerjaan, nanti tambah 1 untuk mencari tipotnya. Yang pertama itu adalah tentukan gradien garis yang diketahui. Yang diketahui adalah X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, untuk bentuk ini, ingat lagi tadi rumus-rumus gradiennya. Berarti ini bentuknya adalah yang AX ditambah sama BY, kan gitu ya, sama dengan C. Berarti kalau untuk mencari gradiennya, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah min A per B. Nah, A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 3. Berarti M1-nya menjadi min 1/3. Oke, ini kita anggap sebagai M1, garis yang diketahui. Lalu kita lihat nih, syaratnya mintanya apa? Tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus tadi gimana? Dilawan dan dibalik. Kalau M1-nya min 1/3, maka kita dapat kalau M2-nya berapa? M2-nya berapa? Ayo, M1-nya min 1/3, berarti M2-nya sama dengan? Kalau mau open mic berarti chat nggak apa-apa, di chat nggak apa-apa. Kalau mau jawab di chat boleh. Kira-kira berapa? Tadi? Kalau M1-nya min 1/3, berarti M2-nya sama dengan berapa? Sama, Kak. Tegak lurus. Sama. Tegak lurus? Bukan sejajar. Mintanya adalah tegak lurus. Dilawan dan dibalik berarti betul. M2-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, nanti langkah berikutnya baru kita masukin ke rumus persamaan garis lurus tipe yang kedua. Kenapa? Karena yang diketahuinya gradien dan 1 titik ini. Nah, titik yang diketahui yaitu 4,0 itu sebagai titik X1 sama Y1-nya. Berarti di sini X1-nya 4 dan Y1-nya adalah 0. Nah, kita substitusi ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Nah, ini kita substitusi semuanya. Berarti jadi Y min 0 sama dengan 3X dikurangin sama 4. Dan ini kalau kita rapikan berarti Y sama dengan 3X min 12. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Baru langkah yang terakhir kita cari tipotnya. Tadi syaratnya apa? Syaratnya X-nya harus 0. Berarti nilai X sama dengan 0, ini kita substitusi ke dalam persamaan garis ini sebagai pengganti sebagai pengganti variabel X-nya. Berarti kita dapat kalau Y sama dengan 3 kali 0 kurang 12, hasilnya adalah min 12. Artinya titiknya adalah 0, min 12. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Bisa ya? Lanjut ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oke, ada contoh ini. Diketahui titik A 1,2 lalu B 3,7
dan C 5, P. Terletak segaris. Tentukan nilai dari P plus 2. Tadi kalau yang namanya garis itu kan minimal kita butuh 2 titik. Kalau kita punya 2 titik, pasti kita bisa gambar garis yang ditentukan sama soalnya atau yang diminta sama soalnya, gitu ya. Tapi kalau kita punya 3 titik, kan belum tentu kita buat sebuah garis kan. Contoh misalkan gini, ini kakak taruh di sini ya, kecil gini ya. Ini kalau kakak punya 3 garis nih, 3 titik, 1, 2, 3. Berarti kalau gini, kita bisa bikin 1 garis karena dia terletak segaris. Tapi ada beberapa titik, kalau kita gambar 3 titik, itu ternyata nggak bisa dibikin jadi 1 garis. Contohnya gini, yang satu lagi di sini. Kan ini nggak mungkin kita bikin 1 garis ya, kita bisa bikinnya 3 garis. Nah, syaratnya apa? 3 titik terletak dalam 1 garis, itu syaratnya ada 3. Pilih salah satunya aja. Yang pertama adalah MAB sama dengan MBC. Jadi gradien dari garis AB sama dengan gradien dari garis BC. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah gradien dari garis AB itu sama dengan gradien dari garis AC. Terus yang ketiga itu adalah gradien dari garis BC sama dengan gradien dari garis AC. Jadi pilih salah satu aja. Dah. Nah, kita ambil yang pertama dulu. MAB sama dengan MBC. Maka kita MAB sama dengan MBC. Maka kita fokusnya MAB dulu, nanti yang kedua itu adalah MBC-nya. Yang kiri rumusnya berarti YB dikurangin dengan YA dibagi dengan XB kurang XA sama dengan YC kurang YB dibagi dengan XC dikurangin sama XB. Ini pakai gradien 2 titik ya. Substitusi semua nilainya, nanti kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini. 7 kurang 3 dibagi dengan 3 kurang 1 sama dengan P-7 dibagi dengan 5 dikurangin sama 3. Nah, nanti kalau udah baru disederhanakan buat mendapatkan nilai P-nya. Ya udah, kalau kita sederhanakan berarti bentuknya jadi seperti ini. 4/2 sama dengan P-7/2. Karena sama-sama 2 berarti 2-nya bisa kita sederhanakan, berarti nanti bawahnya jadi 1 sama 1. Maka kita dapat bentuk persamaan yaitu 4 sama dengan P-7. Maka dapat nilai P-nya sama dengan 11. Nah, yang ditanyakan itu adalah P plus 2. Ya, substitusi. Berarti P-nya sama dengan 11. 11 ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 13. Oke, itu contoh untuk 3 titik yang segaris. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, kalau ada yang mau ditanyain dulu, ditanyain. Oke, kalau nggak ada, nanti untuk soal-soal, nggak ada, oke. Nanti kalau ada soal tentang yang sejajar, nanti mungkin yang beda itu hanya di langkah yang kedua ya. Kalau sejajar berarti nanti M2-nya akan sama dengan M1. Gitu. Dah? Oke, kalau nggak ada, kakak tambahin nih. Ya, di sini dulu ya. Atau tunggu dulu. Kakak bikin slide yang baru dulu. Sebentar. Ya, tentang titik potong antara 2 garis. Oke. Nah, misal kita punya garis yang pertama. Oke. Kita punya garis yang pertama, anggap aja garisnya adalah garis A. Nah, garis A itu rumusnya adalah 2X ditambah sama 3Y, nah itu sama dengan 8. Gitu ya. Untuk garis yang kedua, itu bentuknya adalah 3X ditambah sama 2Y, itu sama dengan 7. Gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan titik potong antara kedua garisnya. Kayak yang ditanya itu adalah titik potongnya. Nah, gimana untuk mencari titik potong antara 2 garis? Ada yang masih ingat? Nah, untuk mencari titik potong berarti kita bisa pakai cara apa? Eliminasi substitusi. Nah, itu caranya. Sebentar. Oke. Nah, eliminasi substitusinya berarti kita harus samakan nih koefisien dari X atau Y-nya. Karena belum ada yang sama, berarti biar sama atasnya kita kali dengan berapa? Kita kali dengan 3, yang bawahnya kita kali dengan 2. Nah, ini kalau kita kaliin berarti ini jadi yang atasnya adalah 6X ditambah sama 9Y. Berarti nanti hasilnya jadi berapa? Jadi 24. Sedangkan untuk yang bawahnya itu adalah 6X ditambah dengan 4Y. Berarti hasilnya sama dengan 14.
Ini kita eliminasi, berarti nanti eliminasinya kurang ya. Biar X-nya hilang, berarti jadinya 5Y sama dengan 24 kurang 14, yaitu 10. Maka kita dapat nilai Y-nya sama dengan 2. Dapat Y-nya 2, nah masukin ke salah satu nilai persamaannya. Maka anggap persamaan yang A yang disubstitusi, yaitu 2X ditambah sama 3Y, itu sama dengan 8. Substitusi angka 2-nya berarti 2X ditambah sama 3 dikali 2 sama dengan 8. Berarti kita dapat 2X ditambah sama 6 gitu ya, sama dengan 8. Berarti untuk mencari X-nya 2X sama dengan berapa? 2. Maka X-nya itu sama dengan 1. Dapat X-nya sama dengan 1. Dah, kalau udah kayak gini, berarti tipotnya jadi gimana? Atau kita singkat titik potong menjadi tipot ya. Maka tipotnya berada di koordinat 1,2. Nah, itu untuk mencari titik potong. Karena nanti di soal ada untuk mencari titik potong. Sudah? Oke, jelas ya untuk mencari titik potong ya. Nah, yang berikutnya itu adalah tambahan untuk menggambar sebuah garis lurus. Nah, untuk menggambar sebuah garis lurus, contoh, kalau punya bentuk persamaan garis 2X ditambah sama 3Y itu sama dengan 6. Pertanyaannya adalah, maka gambarnya gimana? Tadi kan kita udah belajar dari gambar ke persamaan, sekarang dibalik dari persamaan ke gambar. Yang namanya garis tadi minimal kita punya 2 titik. Kalau C-nya bukan 0, berarti langkah yang pertama X-nya dibikin 0. Kalau X-nya 0, maka kita substitusi ke atas nih. Oh, kalau X-nya 0 berarti jadi 2 kali 0 ditambah dengan 3Y, nanti hasilnya adalah 6. Berarti kita dapat kalau 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah ya, berarti dari sini kita dapat titiknya berapa? 0,2. Lanjut yang kedua, dibalik, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, maka bentuknya jadi 2X ditambah sama 3 kali 0, nanti sama dengan 6. Maka kita dapat bentuknya jadi 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 3. Maka dari sini kita dapat titik yang kedua, yaitu 3,0. Oke, kalau udah baru kita gambar. Nah, untuk gambarnya berarti ada di sumbu X dan di sumbu Y. Dua-duanya positif ya, berarti ada di kuadran yang pertama. Yang pertama adalah 0,2, berarti 1, 2, berarti titiknya ada di sini. Nah, ini di angka 2. Lalu yang kedua itu adalah 1, 2, 3. Nah, kira-kira di sini di angka 3, maka nanti gambarnya jadi seperti ini. Oke, itu untuk menggambar garis. Atau sebenarnya nggak harus X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nanti boleh coba kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa, itu boleh. Asalkan kita punya 2 titik yang berbeda, baru kita bisa gambar garis yang diminta sama soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Setelah ini kita latihan soal ya. Nanti di soal ada 4 soal, boleh dikerjain selama 10 menit. Oke. Boleh tanya tuh tadi yang agak ketinggalan di slide yang pertama, boleh tanya dulu. Ada yang ketinggalan, ada yang belum foto, slide yang keberapa? Slide yang pertama, Kak. Slide yang pertama, ya, kakak tarik dulu ya, kakak keluarin dulu slide yang pertama tentang gradien. Kakak scrolling dulu ya. Nah, ini. Oke, Kak, sudah. Oke, ada lagi slide yang ketinggalan? Sudah, Kak. Oke, nah di sini kita latihan ya, tapi tunggu sebentar, linknya nanti di-share. Tunggu ya, sebentar.
Oke, soalnya di-share ya. Boleh dikerjakan selama 10 menit. Nanti kita bahas.
Oke, udah 10 menit ya. Kita bahas dari soal yang pertama. Oke. Oke, untuk soal yang pertama ini. Udah kelihatan ya? Nah, ini untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari F3? Berarti untuk mencari nilai dari F3, kita harus tentuin dulu berapakah persamaannya bentuknya seperti apa. Berarti karena di sini diketahui gambar dan memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti kita pakai cara tipe yang ketiga, gitu ya. Kali silang, berarti nanti X-nya kita kalikan dengan 2 dan Y-nya kita kalikan dengan negatif 3, nanti hasilnya adalah perkalian antara nilai yang ada di sumbu Y dikali dengan nilai yang ada di sumbu X. Berarti bentuknya adalah 2X dikurangin sama 3Y sama dengan 2 kali min 3. Dan karena di sini yang ditanya adalah nilai fungsi dalam bentuk fx gitu ya, F3, berarti kita harus tahu dulu nih bentuk fx-nya seperti apa. Kalau udah dapat fx-nya seperti apa, berarti fx-nya kita bisa ganti menjadi variabel Y. Nah, berarti dari sini itu harus kita ganti jadi Y sama dengan berapa? Nah, berarti harus diotak-atik. Bentuk yang pertama, yang kanan kita kalikan, terus pindah ruas, 2X-nya pindah ruas ke kanan, jadinya min 3Y sama dengan min 2X dikurangin sama 6. Nah, karena di sini variabelnya koefisien dari variabel Y-nya itu adalah min 3, berarti nanti kedua ruas kita bisa bagi dengan min 3. Dah, kalau kita bagi dengan min 3, maka bentuknya jadi Y sama dengan 2/3X ditambah dengan 2. Nah, Y yang di sini itu bisa kita ganti menjadi fungsi fx. Berarti fx sama dengan 2/3x ditambah 2. Nah, kita substitusi nilai 3 di variabel x-nya. Berarti f3 sama dengan 2/3 dikali 3 ditambah dengan 2. Ini kan nanti 2-nya bisa dicoret ya, 3-nya bisa dicoret. Berarti nanti 2 tambah 2 hasilnya 4. Berarti jawabannya adalah yang C untuk soal yang pertama. Gimana? Bisa ya? Untuk soal yang pertama, oke, kakak lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, titik A dengan koordinat min 2,1 digeser 5 satuan ke kanan. Nah, ini terjadi pergeseran. Nah, digeser 3 satuan ke kanan, berarti yang berubah itu adalah nilai X-nya. Dan digeser 2 satuan ke bawah, berarti nanti yang berubah itu adalah nilai Y-nya, sehingga menghasilkan titik B. Persamaan garis yang melalui titik AB itu adalah berapa? Berarti yang kita harus cari adalah titik B-nya itu koordinatnya berapa. Nah, karena terjadi pergeseran, maka yang tadinya A dengan koordinat min 2,1, setelah digeser, X-nya itu ditambah dengan 5, dan Y-nya dikurangin. Karena kan ini ke kanan, yang satu lagi ke bawah. Kalau ke kanan ditambah, kalau ke bawah dikurang. Maka kita dapat koordinat B-nya adalah 3,-2. Nah, kalau udah, karena diketahuinya 2 titik, berarti kita bisa pakai rumus persamaan garis yang melalui 2 titik. Ini ya, ingat ya rumusnya ya. Berarti nanti dari sini, ini kita punya nilai, ini namanya XA, lalu temannya berarti YA di titik A, terus yang di sini itu adalah XB, nah nanti berarti di belakangnya adalah YB. Substitusi semua titiknya ke dalam persamaannya. Jadinya Y-1 dibagi dengan min 2 min 1 sama dengan X min 2 dibagi dengan 3 min 2. Nah, kita sederhanakan bentuk kiri sama kanannya jadi seperti ini. Dah, karena nggak bisa ada yang disederhanakan lagi, berarti langsung kali silang 5 dikali dengan Y min 1, lalu min 3-nya kita kalikan dengan X plus 2. 5 sama min 3-nya kalikan ke bentuk kurungnya gitu ya, jadinya 5Y kurang 5 sama dengan min 3X min 6. Oke, kalau udah berarti pindah ruas disesuaikan sama jawabannya. Mintanya ruas kanannya 0. Berarti kalau kita pindah ruas ke kiri, berarti bentuknya jadi 3X plus 5Y plus 1 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 2. Dah? Oke, boleh difoto dulu. Kita lanjut ke soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk soal nomor 1 dan 2? Tentang pergeseran?
Belum, Kak. Belum ya. Oke, nanti kalau ke kiri berarti dikurang, kalau ke atas berarti ditambah. Y-nya dan X-nya. Oke, lanjut ya ke contoh soal yang ketiga, bukan contoh, soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Nah, di sini diketahui 3 persamaan garis. Dan kalau dilihat dari jawaban A sampai Y, E itu tentang sejajar, memotong, tegak lurus, dan sejajar lagi. Dan di sini ada titik potongnya. Maka harus kita cek satu-satu kira-kira yang betul yang mana. Oke, kita mulai dari gradien dari masing-masing garis. Oke, untuk gradien dari garis masing-masing garis, yang pertama adalah gradien dari garis G. Ini bentuknya adalah AX ditambah sama BY gitu ya. AX tambah BY dikurangin C sama dengan 0, ditambah C sama dengan 0, maka nanti rumusnya itu adalah min A per B. Ingat ya, min A per B. Berarti nanti di sini A-nya itu adalah 3 dan B-nya itu adalah 6. Berarti ini rumusnya adalah min A per B. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti hasilnya adalah min 1 per 2. Oke, yang kedua itu adalah garis K, yaitu Y sama dengan 2X min 1. Nah, kalau ini bisa langsung, nggak perlu pakai min A per B. Karena ini bentuknya adalah Y sama dengan AX ditambah sama B. Maka dari sini kita bisa menentukan kalau gradiennya itu adalah A. Nah, berarti di sini MK-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah garis L. 2Y ditambah sama X kurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini jangan sampai kebalik ya. Di sini A-nya itu adalah koefisien dari X-nya. A-nya 1, lalu yang di sini B-nya sama dengan 2. Maka rumus yang dipakai kayak rumus garis G, berarti M-nya sama dengan min A per B. Nanti dari sini berarti ML-nya sama dengan min 1 per 2. Nah, nanti kalau udah baru dicek-cek nih. Nah, kita lihat dulu yang sejajar sama yang tegak lurus. Kira-kira ada nggak yang salah? Berarti kita mulai dari yang A. Garis G sejajar dengan garis L. Garis G sejajar dengan garis L. Ya, kita lihat G sama L itu gradiennya sama nggak? Oh, ternyata sama. Oh, berarti yang pertama itu benar. Yang kedua, yang B itu nanti kita skip dulu. Kita lihat yang sejajar sama yang tegak lurus dulu. Di sini garis L dan garis K saling tegak lurus. L sama K, mana L sama K? Oh, berarti ini L sama K. Kalau dikalikan itu hasilnya negatif 1. Oh, berarti ini benar. Lanjut ya. Garis G sejajar dengan garis K. G sama K, ini sama ini, sejajar nggak? Nggak sejajar. Harusnya G sama K itu adalah tegak lurus. Berarti di sini harusnya tadi kesimpulannya adalah G-nya tegak lurus dengan K. Oh, berarti jelas yang salah itu adalah yang E. Jadi harusnya G-nya itu tegak lurus. Berarti jawabannya yang E ya. Kalau yang B sama C-nya mau dicek lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak pun nggak usah. Gitu ya, karena kita udah dapat jawaban yang salah yaitu yang E. Dah, itu untuk soal nomor 3. Lanjut ya. Ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Ini bisa difoto dulu untuk soal nomor 3. Dah. Oke, untuk soal yang nomor 4 berarti diketahui 4 titik. Manakah pernyataan yang benar? 1, 2, 3, 4. Yang pertama, dia katanya segaris. Tadi syarat dari segaris, maka kita ambil gradien 2 titik, 2 titik. Karena di sini yang diminta adalah titik A, B, sama C, maka ambilnya yang AB pertama. Berarti YB dikurangin sama YA dibagi dengan XB dikurangin dengan XA. Substitusi titik A dan titik B-nya kita dapatkan bentuk 3 kurang 1 dibagi dengan min 2 kurang 1. Nah, kalau dihitung berarti jadi berapa itu? 2 dibagi dengan min 2, nanti hasilnya min 1. Oke, kita simpan dulu. Yang kedua, kita bandingkan dengan MAC. Gitu ya. MAC-nya berarti YC dikurangin sama YA dibagi dengan XC dikurangin dengan XA. Substitusi titik C dengan titik A, berarti kita dapatkan bentuk seperti ini. Berarti ini jadinya 2 min 1 dibagi dengan 0 min 1. Berarti dari sini kita dapatkan berapa nih? 1 dibagi dengan min 1, hasilnya adalah min 1. Oh, ternyata gradiennya sama antara MAB dan MAC. Nah, tadi kalau gradiennya sama berarti artinya dia segaris. Kalau segaris berarti pernyataan 1 betul. Kalau pernyataan 1 betul, otomatis pernyataan ketiga pasti betul. Kalau mau dibuktiin, tadi kan kita udah dapet nih gradien garis AC-nya apa? Negatif 1. Berarti betul ya negatif ya. Oke,
lanjut kita buktikan untuk pernyataan yang kedua. Katanya AC tegak lurus dengan BD. AC-nya udah dapat min 1, sekarang kita cek untuk gradien garis BD-nya. Berarti YD dikurangin dengan YB dibagi dengan XD kurangin XB. Substitusi semua titiknya gitu ya, semua nilai di titik B dan D-nya, berarti kita dapat 6 kurang 3 dibagi dengan 2 dikurangin dengan min 1. Oke, kalau kita hitung berarti jadinya 3 dibagi 3 sama dengan 1, berarti hasilnya adalah gradien MD-nya, MBD-nya sama dengan 1. Nah, katanya di situ tadi tegak lurus. Coba cek, tegak lurus atau enggak? Di sininya min 1, yang di sininya 1. Ketika dikalikan hasilnya 1. Oh, berarti memenuhi syarat 2 garis tegak lurus. Maka AC tegak lurus dengan BD, pernyataan kedua betul. Kalau 1, 2, 3 betul, 4 harus dicek. Berarti 4 itu adalah persamaan garis AC. Maka kita pakai rumus 2 titik, substitusi untuk setiap nilai yang ada di titik C dan di titik A, berarti Y-1 dibagi dengan 2-1 gitu ya. Sama dengan X-1 dibagi dengan 0-1. Disederhanakan nih bentuk kiri dan bentuk kanannya, dan berarti bisa kita kali silang nantinya. Berarti min 1 nanti dikali dengan Y-1, lalu satunya dikali dengan X plus 1. Nah kita masukkan ke dalam kurung, berubah tanda untuk yang sebelah kiri, berarti X ditambah 2 sama dengannya. Semua ruas dipindahin ke kiri ya, karena kita sesuaikan dengan bentuk yang ada di soalnya. Berarti X, nah X-nya pindah jadi min X min Y, min 1 sama dengan 0. Nah ini kalau kita kalikan semua dengan min 1, berarti semuanya jadi positif. Berarti X ditambah Y plus 1 sama dengan 0. Oh berarti nggak sesuai. Di sini jawabannya 2, berarti pernyataan yang keempat salah. Berarti jawaban yang benar yang mana? 1, 2, dan 3. Oke, itu untuk materi hari ini, dan pembahasan soalnya pun sudah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu untuk soal nomor 4? Sudah cukup jelas? Boleh lihat slide sebelumnya? Boleh, di nomor 3. Sebentar ya. Nomor 3. Ini ya. Udah? Sudah, Kak. Oke. Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah nggak ada, karena waktunya pun udah selesai, berarti kakak akhiri untuk sesi yang pertama ya. Oke, kakak tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.
Oke, Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya, kan jedanya udah agak lama nih, udah 10 menit. Nah, tadi matematika, sekarang ekonomi. Ekonomi materi yang gampang ya. Nah, untuk kalau yang kemarin kita kan bahas TO, nah sekarang kita bahasnya teori produksi. Ya, teori perilaku produksi, gitu ya. Ini materi kelas 10, dan agak diperdalam untuk PPLS, atau kalau PPLS itu di sini namanya untuk program UTBK ya. Kita lanjut aja ya biar cepat. Nah, ini materi tentang fungsi produksi, berarti berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Bentar ya. Kakak share dulu PPT-nya. Bentar ya, masih loading. Oke. Nah, ini materi tentang teori produksi. Nah, ini nanti yang kita bahas. Yang kita bahas itu ada nanti pengertian, faktor produksi, terus nanti teori produksi itu terbagi dua, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari fungsi produksi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi produksi? Nah, kalau kita dengan produksi itu kan berarti mengelola barang dan jasa, ya kan? Barang dan jasa dari input-input yang digunakan. Nah, input itu apa? Bisa berupa modal, tenaga kerja, skill, kayak gitu ya. Nah, jadi fungsi produksi, pengertiannya, fungsi matematis yang menjelaskan hubungan antara input. Tadi input itu faktor produksi, bisa modal, tenaga kerja, skill, atau sumber daya alam gitu, dan jumlah output yang dihasilkan. Makanya nanti fungsi produksinya Q. Q itu kalau di ekonomi, Q atau Q itu pasti output, jumlah barang yang diproduksi. Sama dengan fungsi dari K dan L. K itu si modalnya dan L itu tenaga kerjanya. Artinya untuk menghasilkan si output maka digunakan tenaga kerja dan modal, gitu ya. Itu tadi fungsi produksi. Q sama dengan fungsi dari K dan L. Gitu. Itu pengertiannya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau nggak tahu langsung ditanya aja ya. Mana tahu kakak ngomong kecepatan gitu atau kurang jelas. Ya. Nah, faktor produksi ini terbagi dua. Ada faktor produksi tetap, ada juga faktor produksi variabel. Tetap itu maksudnya jumlahnya itu tidak tergantung dari jumlah output. Jadi jumlahnya inputnya itu tidak tergantung dari output. Artinya berapapun output yang dihasilkan, inputnya tetap gitu. Terus faktor produksi variabel atau berubah. Jumlahnya tergantung dari jumlah output. Artinya semakin banyak output yang diproduksi, maka biaya variabelnya ini semakin besar. Contohnya apa? Misalkan nih gini, kakak memproduksi kue. Nah, pakai 1 kilogram tepung, menghasilkan misalkan donat lah ya, donatnya itu 10, gitu kan. Terus mau kakak tambah lagi outputnya, donatnya dari 10 menjadi 20, berarti tepung tadi itu ditambah, gitu. Jadi tepung tadi itu merupakan biaya variabel, misalkan, gitu ya. Jadi faktor produksi terbagi dua, tetap dan variabel, gitu. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya kamu nggak sempat untuk mencatat,
di foto aja ya, mana tahu kamu belum ada catatannya, ini karena materi di kelas 10. Dan ini materi yang sering banget keluar di SBMPTN, pasti keluar gitu. Entah itu nanti kurvanya atau nanti, ya pokoknya sering banget lah, kalau step itu pasti ada. Percaya sama kakak. Oke, nah lanjut ya. Jadi produksi itu terbagi dua, jangka pendek sedang jangka panjang. Nah, apakah yang membedakan jangka pendek sama jangka panjang? Apakah waktunya? Misalkan nih, di perusahaan A udah berlangsung produksi selama 10 tahun, yang satu lagi masih setahun. Nah, apakah itu yang membedakan jangka pendek dengan jangka panjang? Bukan ya, bukan waktu. Nah, apa yang membedakan? Kalau jangka pendek, dia ini, produksi jangka pendek adalah proses produksi yang dalamnya terdapat satu atau lebih faktor produksi input yang bersifat tetap. Jadi tadi gini, kan tadi ingat nggak fungsi produksi? Q sama dengan fungsi dari K dan L, modal dan tenaga kerja, gitu kan ya. Nah, kalau di jangka pendek yang berubah atau yang bisa ditambah hanya L-nya atau tenaga kerja, sedangkan si modalnya tetap. Jadi dia dikatakan jangka pendek kalau masih ada input atau faktor produksinya yang tidak ditambah atau tetap. Nah, makanya di fungsi produksi di sini hanya dibuat Q sama dengan F L. L itu artinya dia kalau mau banyak memproduksi barang, Q-nya banyak, berarti yang ditambah L-nya, tenaga kerjanya, bukan modal. Nah, itulah di jangka pendek, gitu ya. Lanjut. Nah, jadi di dalam jangka pendek itu ada nanti kayak kurvanya. Dalam kurva itu ada kurva lagi gitu kan ya. Di mana ada produk total. Apa itu produk total? Sama produk rata-rata sama produk marginal. Produk total adalah keseluruhan output yang dihasilkan perusahaan atas penggunaan input. Jadi dia ya udah input yang digunakan ini tadi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, totalnya itu semua gitu ya. Misalkan dia menggunakan 10 input, nah hasilnya berapa? Gitu. Namanya total produksi gitu kan ya. Terus produksi rata-rata adalah jumlah output yang dihasilkan per satu input tenaga kerja. Misalkan nih ada misalkan gini ya, ada nggak rumus ini? Nah ini dulu deh rumusnya gini. Tadi kan AP itu berarti apa ya, output yang dihasilkan per satu tenaga kerja. Berarti dia nanti total produksi kan memproduksi semuanya nih. Outputnya misalkan ada 100, misalkan ya kan. TP-nya total produksinya 100, berarti dia dengan output yang 100 dia menggunakan tenaga kerja berapa? Misalkan 10. Berarti 100 dibagi 10, maka AP-nya atau produksi rata-ratanya itu 10 gitu. Berarti artinya satu tenaga kerja menghasilkan 10 output gitu ya. Lanjut, produk marginal, yaitu tambahan output yang dihasilkan perusahaan karena menambah satu input tenaga kerja. Misalkan kayak gini, kayaknya di sini ada ini deh, ada nanti aja deh kak jelasin ya, soalnya udah kakak bikin datanya gitu, ya. Nah rumusnya berarti MP sama dengan delta TP per delta L. Nanti kakak jelasin di sini deh. Nah ini. Tadi nih, kan tadi kalau di jangka pendek, dia masih menggunakan input yang tetap. Berarti K-nya kan tetap yang modalnya. Berarti kamu lihat di PPT, mesin itu modal itu 3 semua, tidak berubah. Gitu. Itu berarti menandakan dia adalah faktor produksi jangka pendek. Gitu. Terus, yang diubah tadi apa yang bisa menambah produksinya? Itu hanya tenaga kerja. Makanya kalau kamu lihat di sini, tenaga kerjanya ketik 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total produksinya berapa? Ketika tenaga kerjanya 5, 100 sampai seterusnya gitu ya. Berarti kalau tadi yang di soal ini, di yang ini MP sama dengan delta TP per delta L, berarti misalkan nih, dia mau nanya MP ketika tenaga kerjanya 7, ya udah kamu kurangi aja 145 dikurangi 125 per kan delta tuh selisih 7 dikurang 6 gitu. Makanya MP-nya di sini adalah 20. Tinggal dikurang aja. 25. Yang 145 dikurang 120 berarti 25 per 1 hasilnya 25 gitu. Ya, itu tadi konsep dari si
teori produksi jangka pendek. Nah, di teori produksi jangka pendek ada yang namanya LDR, yaitu tambahan hasil yang semakin menurun. Maksudnya gimana Kak tambahan hasil semakin menurun? Dalam jangka pendek kan ada input yang tetap nih, ya kan? Yang mesin lah kita buat setiap bisa mesin, bisa tanah, bisa apa lagi ya? Pokoknya bisa gedung gitu kan. Itu kan tetap semua. Nah, jadi dia tetap nih si mesinnya, sedangkan yang ditambah hanya tenaga kerja. Nah, nanti lama-lama hasilnya akan menurun. Itu yang namanya LDR. Nah, kalau kamu masih ingat nih, biar lebih gampangnya. Di materi sebelumnya pasti kamu udah belajar tentang teori perilaku konsumen atau konsumsi. Kalau di produksi ada LDR, kalau di konsumen ada LDMU, yaitu tambahan kepuasan yang semakin menurun. Nah, gampangnya kayak gini. Kita kasih contoh yang di konsumen dulu aja ya, biar nanti di sini kamu nyambung. Misalkan nih, kamu ada dikasih 5 roti, ya kan? Kamu makan roti pertama, enak, semangat. Roti kedua, lebih semangat. Roti ketiga udah kenyang. Nah, ketika roti keempat berarti kan tambah udah agak-agak enak gitu kan ya. Nah, ketika roti ketiga sampai ke roti keempat berarti kan itu namanya kepuasan semakin menurun. Itu namanya LDMU. Begitu juga dengan LDR ini. Ketika ditambah terus input si tenaga kerja, sedangkan mesinnya tetap, mesinnya cuma satu, ya kan? Untuk memproduksi ini tadi roti, misalkan roti, mesinnya cuma satu, ditambah terus tenaga kerjanya, lama-lama kan hasil produksinya menurun, kayak gitu. Itulah yang dinamakan LDR, ya. Kalau di sini kita lihat, bila perusahaan terus-menerus menambah suatu input, sedangkan input yang lainnya tetap, maka tambahan outputnya akan semakin menurun. Coba kita lihat ya, kalau dari tabel ini. Ketika mesin ketiga nih, tenaga kerja 5, oke. Outputnya atau TP-nya 100. Nah, MP-nya belum ada yang di tenaga kerja kelima, karena kan MP itu kan ada tambahan, sedangkan ini masih yang pertama. Terus, ketika tenaga kerja ditambah 1, oke, naik nih si TP-nya. MP-nya juga masih 20. Ditambah lagi 7. 7 ditambah lagi 1 jadi 7. MP-nya 25, masih naik ya kan. Sampailah ke ditambah lagi tenaga kerjanya sampai 9, masih naik TP-nya, tapi tambahan dari produksinya semakin menurun disebabkan karena faktor lain tetap, yaitu mesinnya gitu ya. Nanti kalau nggak tahu tanya ya, nanti kamu tidur pula di situ, berasa didongengin kakak. Oke, lanjut. Nah, kurvanya itu ada 3. Jadi sumbu vertikal itu output, Q, ingat ya, Q di ekonomi itu output. Baru horizontalnya L, tenaga kerja. Ingat di jangka pendek hanya menggunakan satu input variabel, yaitu tenaga kerja. Makanya di sini nih L, terus di vertikalnya itu Q. Terus ada kurva TP, kurva AP, sama MP. Ini nggak tahu kenapa senang banget panitia UTBK-nya ngasih soal yang ini pasti keluar setiap tahun, nggak tahu kenapa. Nah, kita lihat di sini ya, TP maksimum berarti ini yang paling atas nih, TP maksimum paling tinggi, ya kan? TP maksimum terjadi ketika MP berarti sama dengan 0, berarti yang di sini, yang berpotongan MP sama L itu berarti MP sama dengan 0. Jadi kalau ditanya, total produksi maksimum terjadi ketika apa? Ketika tambahan produksinya sama dengan 0, MP sama dengan 0. Nah, terus di sini kita lihat nih kurva MP selalu memotong kurva AP, berarti yang ini memotong, ya kan? Nah, ketika AP maksimum, berarti AP maksimum terjadi ketika kurva MP berpotongan dengan kurva AP. Terus hukum LDR terjadi setelah MP maksimum. Nah, kita lihat kurva MP ini kan dari sini nih, naik terus turun. Nah, ketika naik, yang di sini ketika naik belum terjadi yang namanya LDR karena kan masih naik, sedangkan pengertian LDR itu tambahan hasil yang semakin berkurang, gitu kan ya. Kapan terjadi LDR? Berarti ketika kurva MP-nya udah turun. Berarti dimulai dari yang ini paling atas, kurva yang paling tinggi yaitu MP maksimum di sini berarti turun dia, inilah sudah terjadi LDR. Berarti LDR itu terjadi, bisa kata-kata gini ya, LDR terjadi setelah MP maksimum, berarti kan setelah MP maksimum. LDR terjadi titik belok dari kurva MP, atau LDR itu terjadi pada saat MP turun. Nah, intinya MP turun ini itulah terjadi yang namanya LDR gitu. Nah, terus di sini ada dipotong-potong nih, ada 1, 2, 3. Nah, si produsen
pasti memproduksi barang harus secara rasional, harus untung, nggak mau rugi. Nah, di mana posisi atau kondisi yang paling rasional dia memproduksi barang dan jasa di produksi tahapan yang kedua. Kalau yang 1 dan ketiga itu, kalau 1 itu belum optimal, kalau 3 itu tidak rasional ya. Paling yang ditanya di UTBK, tahapan produksi yang paling maksimal atau yang biasa digunakan si produsen yang paling rasional gitulah di tahapan keberapa? Ya, kedua. Oke? Kita lanjut. Jeda dulu, gak usah lanjut aja ya. Nah, itu tadi produksi jangka pendek. Berarti ingat produksi jangka pendek, tenaga kerjanya masih menggunakan yang berubah tenaga kerja yang di jangka pendek yang berubah hanya tenaga kerja, modalnya tetap ya kan. Terus dia ada kurva TP, AP sama MP gitu ya. Ada LDR, itu semua di jangka pendek. Terus kita lanjut nih di jangka panjang. Jangka panjang, mana jangka panjang? Bentar ya. Nih. Oke, langsung aja. Nah, kalau tadi di jangka pendek, ingat kan, Q-nya sama dengan fungsi dari L. Nah, sedangkan di jangka panjang, semua input atau faktor produksi sudah berubah atau sudah bisa ditambah ataupun dikurangi gitu. Sehingga fungsi produksinya Q sama dengan F, K dan L gitu. Jadi outputnya tergantung sama modal dan tenaga kerja. Kalau ditambah modal dan tenaga kerja, otomatis outputnya dipertambah gitu. Jadi yang perlu diingat adalah jangka panjang dan jangka pendeknya tidak tergantung waktu, tapi tergantung penggunaan faktor produksi. Kalau dia udah berubah semua atau bersifat variabel, berarti dia jangka panjang. Kalau ada yang jangka pendek, kalau misalnya jangka pendek itu ada yang tetap, yaitu modal atau K. Lanjut. Nah, kalau di jangka panjang itu kalau jangka pendek kan kurva TP, AP sama MP. Nah, kalau di jangka panjang ada kurva isokuan dan kurva isokos. Kita lihat di sini. K itu tadi modal, L itu tenaga kerja. Kita lihat kurvanya. Ketika dia menggunakan 3 modal dan 6 tenaga kerja menghasilkan Q-nya 100, ya kan? Terus ditambah modalnya dari 3 menjadi 5. Nah, dikurangi dong si tenaga kerjanya dari 6 menjadi 2. Hasilnya juga 100 atau outputnya juga 100. Artinya apa? Isokuan itu adalah kondisi yang menggambarkan kombinasi 2 input yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Berarti dia bisa kombinasi A, bisa kombinasi B. Kombinasi C kalau kita bikin pun bisa juga. Yang penting dia menghasilkan output yang sama. Jadi garis besarnya kalau kamu mau ingat isokuan adalah 2 input dan output yang sama, menghasilkan output yang sama gitu ya. Nah, ada isokuan, temannya ada isokos. Isokos itu sama tadi kan ya. Namanya juga memproduksi berarti harus punya anggaran si produsen. Jadi dari misalkan nih kombinasi yang A, salah, belum ganti. Nih, isokos ya. Jadi tadi misalkan kalau mau memproduksi barang tadi yang K dan F kombinasi tadi ya berarti harus ada duit dong, harus ada cuan kan dari si produsennya. Nah, itulah namanya kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 jenis input tadi tenaga kerja dan modal dengan anggaran produsen yang sama. Jadi ingat aja, isokuan itu output yang sama, isokos itu anggaran yang sama gitu. Nah, kita kembali lagi ke kurva isokuan. Nah, gini. Jadi itu kan ada ini kurva isokuan. Kurva isokuan itu kemiringan kurva isokuan itu atau slope isokuan itu disebut juga MRTS, yaitu marginal rate of technical substitution, ya kan. Jadi gini, jumlah modal dikorban. Jadi dia MRTS itu adalah pengorbanan. Kita lihat ya kombinasi A. Dia menggunakan 5 modal sama 2 tenaga kerja. Nah, kalau dia mau menambah tenaga kerja dari 2 menjadi 6, harus ada yang dikorbankan si modalnya dari 5 menjadi 3. Kenapa harus dikorbankan, Kak? Karena
ya adanya kelangkaan, sumber daya terbatas, anggaran terbatas, berarti harus ada yang dikorbankan. Nah, pengorbanan itulah yang disebut dengan MRTS atau bisa juga disebut swap isokon. Jadi swap isokon itu sejajar dengan MRTS. Kalau kita lihat pengertiannya, MRTS adalah jumlah modal yang dikorbankan untuk menambah satu unit tenaga kerja demi menjaga tingkat output yang sama dan sebaliknya. Kak, kalau tenaga kerja dikorbankan bisa nggak? Bisa. Yang penting mereka saling mengorbankan gitu. Untuk menambah yang satu, dikorbankannya yang lain kayak gitu ya. Itu tadi MRTS. Nah, terus ciri-ciri dari kurva isokon. Ini kita lihat kurva isokon itu Q1, Q2. Nah, kurva isokon yang ciri yang pertama menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya kan, lihat nih. Lihat ya, kiri atas kanan bawah, jelas. Berbentuk cembung, benar, cembung nih ke arah titik origin atau titik nol sini, dia cembung ke titik origin. Kurva isokon yang kedudukannya lebih tinggi menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi pula. Maksudnya gini, ini ada Q1, ada Q2 ya kan. Yang paling banyak outputnya mana? Q2. Artinya apa? Semakin ke kanan atau semakin menjauh titik origin, berarti maknanya adalah output yang dihasilkan semakin gede, besar. Lanjut. Kurva isokon tidak pernah saling berpotongan. Ya, ini tidak pernah saling berpotongan. Paling ke atas atau ke bawah. Kalau dia semakin ke atas atau semakin ke kanan, berarti outputnya semakin besar. Semakin ke kiri atau mendekati titik origin, berarti outputnya semakin kecil. Begitu. Kita lanjut ya. Semoga nggak ngantuk di sore hari ini. Nah, jadi di isokos, ini kan balik lagi ke isokos ya. Tadi isokon, sekarang isokos. Isokos tadi itu anggaran si produsen. Nah, kalau di isokon tadi itu ada ciri-cirinya sama ada MRTS. Kalau di isokos itu ada namanya rotasi dan pergeseran. Tapi kita bahas dulu yang rotasinya. Oke? Oke. Kita lihat di sini kurvanya. Kamu lihat ya, ada L1, L2, sama L3. Nah, awalnya dia di L1 nih, jadi kurva isokosnya di L1. Ya. Dia berotasi ke kanan atau menjauhi titik origin ke L3. Nah, terus ada kondisi di mana ke L2, berarti dia semakin ke kiri atau mendekati titik origin. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena adanya perubahan salah satu harga input. Bisa upah, bisa tenaga kerja. Nah, kalau yang kakak lihatkan di sini, itu yang berubah adalah harga si input. Nah, coba bila upah atau harga modal, ini kan berarti upah ya, upah ini berarti si tenaga kerja. Jadi kita ganti kata-katanya. Bila tenaga kerjanya, harga tenaga kerja naik, berarti isokosnya berotasi mendekati titik origin. Berarti dia L-nya ini ke kiri, ke L2. Terus bila tenaga kerjanya, upah tenaga kerjanya itu turun, berarti kan murah gitu kan ya. Jadi dia bisa lebih banyak menginput merekrut tenaga kerja gitu kan ya. Berarti semakin banyak menggunakan tenaga kerja, berotasilah ke kanan atau menjauhi titik origin, berarti ke L3. Artinya rotasi itu disebabkan karena perubahan salah satu harga input. Jadi salah satunya aja gitu ya. Nah, ada rotasi, ada juga pergeseran. Nah, kalau rotasi kan salah satu, berarti kalau ini kan berarti dua-duanya yang pindahkan ya. Nah, kita lihat L1 dan K1, dia kurvanya isokosnya itu bergeser ke kanan ke L2 atau bergeser ke kiri ke L3. Penyebabnya ada dua. Yang pertama karena anggaran, si anggaran produsen. Kalau semakin banyak anggarannya, ya udah berarti bergeser ke kanan. Kalau semakin sedikit anggarannya, bergeser ke kiri. Nah, ini tambah lagi ya. Ini kayaknya kurang. Tadi kan anggaran ya. Baru yang kedua perubahan kedua harga barang. Jadi kalau harga barangnya turun, dia bergeser ke kanan. Kalau harganya naik, bergeser ke kiri. Tadi kalau ingat ya, kalau rotasi berubahnya salah satu harga barang input. Tapi kalau dia bergeser, kedua harga barangnya itu berubah serta anggaran produsennya juga berubah. Gitu. Lanjut. Nah, ada keseimbangan produsen, ini gampang lah. Keseimbangan produsen itu situasi ketika anggaran atau isokos, biaya yang dimiliki oleh si produsen mampu menghasilkan tingkat output yang maksimal. Jadi misalkan dia punya biaya yang misalkan 10 juta, digunakan semua itu untuk menghasilkan output yang paling tinggi kayak gitu. Nah, di mana keseimbangan produsen digambarkan oleh
kurva isokos yang bersinggungan dengan kurva isopan. Nah, palingan kalau di soal-soal itu mentok-mentok apa keseimbangan produsen, ya udah ketika kurva isopan bersinggungan dengan kurva isokos. Ingat, mereka tidak pernah saling berpotongan. Oke. Yang terakhir ya guys, biar nggak lama-lama. Nah, ada namanya tentu scale atau skala hasil, di mana ukuran besarnya tingkat perubahan output seiring dengan perubahan input secara proporsional. Oke, ini. Jadi ingat aja, ada increasing, ada constant, ada decreasing, ada naik, ada tetap, ada turun. Jadi kalau yang increasing, kamu tambah satu input, hasilnya misalkan increasing naik ya, berarti kamu tambah satu input, hasilnya jadi 3 output, kayak gitu. Itu kan naik. Nah, konstan tetap nih, kamu tambah satu input, hasilnya tetap juga satu output. Terus kalau decreasing nurun malahan. Misalkan kamu tambah satu input, hasilnya nurun jadi setengah, atau gampangnya kamu tambah 2, hasilnya jadi 1, kayak gitu. Ya, ada increasing naik, konstan tetap, dan decreasing turun gitu. Oke, ini tadi materi tentang teori perilaku produksi. Udah kamu foto atau kamu screenshot. TF-nya, kamu udah punya TF kan? Bentar ya. Bentar, lagi di download TF-nya. Itu ada TF ada berapa? 10. Kamu kerjain berapa ya? Kira-kira berapa sanggupnya? Bisa sanggup semua enggak? Kalau sanggup kerjain semua, berapa Kak? Oh. Ini ya, 4 aja lah, 4 soal kamu kerjain dalam waktu 4 menit. Nanti kita bahas ya. 1, 2, 3, 4 aja, nomor 1, 2, 3, 4. Oke, kerjain dulu ya.
Oke, kita bahas ya. Nanti kalau keburu kita bahas semua, kalau enggak ya udah lah ya. Oke, nah ini nomor 1 yang di ujung ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Bismillah aja ya, kan masih muda. Oke, nomor 1. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output disebut. Gampang banget. Jawabannya yang udah tahu di sini ya, yang A udah nggak kasih jawabannya. Lanjut nomor 2. Nah, faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung dari jumlah produk atau output yang dihasilkan disebut faktor produksi tetap. Benar ya kan? Jadi kalau dia tidak tergantung sama output jadi tetap, tapi kalau tergantung sama output artinya semakin banyak output yang digunakan berarti dia harus menggunakan input yang lebih besar. Itu berarti dia faktor produksi variabel. Atasnya benar. Sebab dalam jangka pendek masih ada faktor produksi tetap yang digunakan oleh perusahaan. Dalam jangka pendek masih ada faktor produksi tetap digunakan oleh perusahaan. Benar, tapi tidak saling berhubungan. Makanya jawabannya yang B ini. Lanjut, nomor 3. Kayak ini bisa dijawab semua. Tambahan output. Nah, jadi kalau ada kata-kata di ekonomi itu, kalau ada kata-kata tambahan, itu pasti namanya marginal. Ya. Nah, kalau di ekonomi itu nanti ada marginal cost, marginal revenue, marginal produk. Yang ini sekarang ada marginal, apalagi? Marginal utility atau marginal kepuasan. Pokoknya kalau ada kata-kata marginal itu berarti tambahan. Cari aja di sini yang ada tambahannya, berarti tambahan produk gitu ya. Tambahan output karena input bertambah sebesar 1 unit. Nah, perlu ditegaskan kadang-kadang kalau kata-kata marginal kita ingat tambahan berarti marginal. Nah, ingat lagi kalau marginal itu tambahannya per 1 unit input. Ini 1 unit input. Kalau nanti marginal utility berarti tambahan kepuasan per 1 unit output yang digunakan. Pokoknya tambahannya itu per 1 unit gitu ya. Jawabannya C. Nomor 4. Nih. Jika ada satu input yang tetap dan dikombinasikan dengan satu input variabel, setiap pertambahan tenaga kerja akan menambah produk total, tetapi pada saat tertentu tambahan outputnya akan menurun. Nah, ada kata-kata tambahan terus menurun. Itu berarti namanya tambah menurun. Nah, ingat lagi, ada loh yang LDMU, ada yang LDR. Kalau LDMU itu adanya di teori perilaku konsumen karena tambahan kepuasan semakin menurun. Kalau diproduksi LDR ya. Nah, dari mana Kak bedainnya? Ingat aja kalau diproduksi berarti berhubungan dengan input dan output. Tapi kalau di konsumen berhubungan dengan barang dan jasa serta kepuasan gitu ya. Kalau kita lihat udah ditandain jawabannya B nomor 4 LDR. Terus nomor 5 ini masih ada waktu. Ini dalam berproduksi perusahaan dapat mengalami atau berada pada beberapa tahap produksi. Benar ya, tadi ada 3 tahap, tahapan pertama, kedua, sama ketiga. Benar. Berarti pernyataan yang atas benar. Sebab tahap produksi kedua dimulai dari titik produksi rata-rata maksimum sampai titik produksi total maksimum. Nah, kalau kamu cek lagi nanti itu benar jawabannya ya. Jadi kalau tapi nggak berhubungan mereka, atas bawah nggak berhubungan. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6. Nih. Tadi produksi pertama, kedua, ketiga. Berdasarkan gambar di atas, LDR terjadi setelah titik apa? Nah, kita lihat aja LDR itu tadi apa? Tambahan kepuasan, tambahan produksi yang semakin menurun. Adanya di kurva MP, tapi di kurva MP-nya ketika kurva MP-nya lagi turun. Nah, berarti di mana nih? Yang ada di titik A. Ya kan? Setelah titik A, udah MP-nya udah turun. Itulah terjadi namanya LDR. Lanjut. Nomor 7, itu ada mesin, berarti ini kan mesin 11111, berarti ini kalau kita lihat tabelnya ini produksi jangka pendek ya, karena mesin atau tenaga modalnya itu masih tetap. Terus tenaga kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, outputnya itu sekian. Dari tabel di atas, pernyataan berikut yang benar ketika tenaga kerja sebanyak 3 adalah, nah kita lihat nih, jawabannya kan
24. 2 berarti 24. Kita lihat aja. Tadi kan kalau nyari MP, delta TP per delta L. Berarti 66 dikurangi 42 per 3 dikurangi 2 hasilnya 24. Terus AP rumusnya TP per L. Yang ditanyakan yang ketiga berarti 66 dibagi 3 hasilnya 22. Jawabannya 2 dan 4 gitu ya. Ini gampang lah. Lanjut. Sejumlah faktor produksi yang harus nomor 8. Sejumlah faktor produksi yang harus dikorbankan. Nah, ada pengorbanan katanya. Kita sekarang ngomongin apa nih? Ngomongin produksi. Berarti jawabannya apa? Kalau ada pengorbanan, pasti itu MRTS. Kalau kamu masih ingat di materi sebelumnya tentang teori perilaku konsumen, ada kurva namanya kurva indiferensi. Di situ ada kemiringan juga namanya MRS ya kan. Tapi kalau yang di sisi dari produksi MRTS sama-sama pengorbanan. Tinggal kalau dikonsumsi itu tidak ada yang teknikalnya, tapi kalau diproduksi tambahkan teknikalnya. Jawabannya E. Yang terakhir, kurva isokos akan bergeser ke kanan mempunyai arti. Nah, ingat ya, tadi ada isokos itu ada bergeser, ada berotasi. Kalau bergeser penyebabnya ada dua, karena anggaran produsen atau kedua harga inputnya berubah. Kalau bergeser ke kanan berarti jawabannya C, anggaran produsennya meningkat atau kedua harga barang inputnya mengalami penurunan sehingga dia bisa menggunakan input yang lebih besar dengan anggaran yang sedia gitu. Ya. Oke, satu lagi deng. Ternyata nyempil. Nomor 10, gampang banget, keseimbangan produsen ditunjukkan oleh ya udah titik singgung atau persinggungan antara kurva isokon dengan kurva isokos. Jawabannya E. Ini gampang banget. Nah, untuk materi ini itu nggak tahu kenapa pasti keluar setiap tahun gitu ya. Entah itu TP maksimum ditanyanya, entah itu keseimbangan itu pasti ada keluar. Makanya kalau bisa kamu pahami, kalau nggak tahu ditanya. Kalau sekarang minggu mau nanya apa, kamu baca-baca dulu, nanti pertemuan selanjutnya bisa ditanya ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Kalau sekarang, kalau nggak ada, ya udah kita tutup. Amankah semua di rumah? Aman, Kak. Aman ya, oke. Kalau begitu kakak akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. ya.